Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, dikabarkan kemarin sebanyak 180 imigran Rohingya mendarat di Muara 3, Kabupaten PD, Aceh pada minggu pagi guys. Dan ejen dan kapten kapal didugakan melarikan diri setelah menurunkan para pengungsi gelombang keempat tersebut di bibir iaitu pantai Laung Muara 3 ya. Dan saat ini mereka belum dievakuasi kerana tidak ada tempat penampungan. Bagi kita rakyat lokal guys, pasti akan rasa bimbang ya, dan takut dengan kehadiran mereka ke Indonesia dan Malaysia semakin ramai, kerana mereka ini bisa kita katakan manusia tanpa negara. Itulah Rohingya. Jadi guys, sebelum kita teruskan videonya, saya mahu baca sedikitlah daripada teman-teman kita, iaitu komentar mereka di video daripada Metro TV ya. Katanya salah seorang daripada Musni Tamrin 9046, pemerintah harus tegas menolak para pengungsi Rohingya, iaitu UNHCR di Indonesia harus segera dibubarkan dan pemerintah harus melindungi dan membela kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan para pengungsi Rohingya. Betul juga apa yang dikatakan olehnya ya. Dan seterusnya komentar yang kedua iaitu daripada Ria Narandani 6368, susah betul mau sebut guys nama mereka ni, dan katanya, dan komennya adalah pulangkan Rohingya ke Myanmar, seluruh rakyat Indonesia menolak Rohingya. So guys, itu adalah antara dua komentar yang saya baca ya guys. Jadi bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel Metro TV dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel Metro TV. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Gemma Tanjung. Pemirsa, sebanyak 180 imigran Rohingya kembali mendarat di Muara 3, Kabupaten PD Aceh pada minggu pagi. Sebentar guys, kita lihat ya, pengungsi Rohingya ini, mereka ini semakin ramai datang ke Aceh ya, dan semakin ramai semakin bertambah kerana mereka tidak dapat untuk mendarat di perairan Malaysia. Jadi mereka pergi ke Indonesia dulu untuk transit. Dan ada yang terus duduk di Indonesia. Dan kita lihat ya, memang mereka ini, bukannya kita tidak mahu membantu sesama Muslim, tetapi dengan sikap mereka itu yang kita tidak dapat terima sekali ya guys. Jadi bagaimana ceritanya? Ayo kita lanjut ya guys. Kita ulang sedikit ya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Muara 3, Kabupaten PD Aceh pada minggu pagi. Sementara agen dan kapten kapal diduga sudah melarikan diri setelah menurunkan para pengungsi. Pengungsi Rohingya gelombang keempat yang merapat di bibir pantai Laung Muara 3 Kabupaten PD Aceh saat ini masih belum dievakuasi akibat tidak ada tempat penampungan. Setelah diturunkan dari kapal, para pengungsi kemudian berjalan kaki sekitar beberapa kilometer dari bibir pantai hingga beristirahat di Desa Belang Raya Muara 3. Guys, sebentar guys. Kalau kita lihat dengan ibu-ibunya, dengan anak-anak kecilnya guys memang kita rasa simpati ya, sebagai manusia yang akal fikiran sehat, normal ya. Kita ada peri kemanusiaan ya. Tetapi itulah, bila kita membantu, bila kita tolong, malahan mereka ini bukannya berterima kasih, malahan mereka ini banyak perkara-perkara yang tidak baik yang mereka lakukan di negara kita, terutamanya kepada rakyat lokal yang ada di tempat kita sendiri. Seperti kalau kita lihat di Malaysia guys, malahan bukan saja kalau di Indonesia, kalau kita lihat mereka setakat meminta makanan dan tempat tinggal ya di Indonesia, tetapi kalau di Malaysia guys, mereka sudah berani untuk meminta tanah untuk tempat tinggal mereka. Bayangkan guys, itu lagi kurang ajarnya, biadabnya ya. Sampai minta tanah guys untuk mereka. Sudah dibagi, orang kata kalau di Malaysia bilang sudah dikasih betis minta paha, tapi kalau di Indonesia bilang apa ya, sudah dikasih hati minta jantung. Begitu guys. Kalau salah maafkan saya, boleh komen di bawah komentar. Oke, kita lanjut lah guys, bagaimana ceritanya. Imigran Rohingya asal Myanmar ini tiba di pantai Muara 3 PD pada minggu subuh dalam kondisi hujan deras. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah pengungsi sebanyak 180 orang, terdiri dari 53 laki-laki dan 74 perempuan serta 53 anak-anak termasuk balita. Ramainya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini para pengungsi Rohingya, kita bergabung dengan kontributor Metro TV Rudi Hermawan langsung dari Kabupaten PD Aceh. Selamat siang Rudi, apakah pengungsi sudah dievakuasi dan kemana rencananya mereka akan ditampung sementara?
Maju. Baik Gemma dan pemirsa, Tanah Rencong hari ini memang dibanjiri dengan pengungsi imigran Rohingya yang terus berdatangan ke Provinsi Aceh, terutama ini ke Kabupaten Pidi. Sejak November hingga saat ini sudah ada 4 kapal yang mendarat di wilayah Kabupaten Pidi pada tahun 2023. Sebentar guys, daripada November sehingga sekarang Desember, sudah 4 kapal sudah yang berlabuh di Aceh ya, warga pengungsi Rohingya ni ya. Semakin ramai ya mereka datang guys. Kita dengar ya. Terutama ini ke Kabupaten Pidi. Sejak November hingga saat ini sudah ada 4 kapal yang mendarat di wilayah Kabupaten Pidi pada tahun 2023. Namun pengungsi yang mendarat pada subuh tadi, minggu subuh maksud kami, masih berada di tepi pantai wilayah Blang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Di mana sebentar guys. Kita hairan juga ya. Bagaimana mereka bisa melalui kan kita tahu di laut tu memang luas. Kita tidak cakap bagaimana mereka bisa melintasi daripada TNI Angkatan Laut ya guys ya. Itu yang kita hairan tu ya. Sedangkan kalau kita lihat penceroboh kapal-kapal yang datang ya, TNI AL ni biasanya mereka akan detect tau. Mereka akan tahu ada kapal daripada luar negara, daripada negara lain yang datang untuk menceroboh masuk ya. Tetapi hairan bagaimana kapal daripada pengungsi Rohingya ini mereka dapat lolos daripada deteksi iaitu TNI AL. Itu yang saya sangat kagum jugalah dengan kehebatan mereka ini bisa lolos ya. Bukan kagum apa, hairan pun ada. Jadi teman-teman bisa komen juga di bawah komentar guys. Bagaimana mereka ini bisa lolos daripada penjagaan atau laut TNI AL ya guys. Bisa komen di bawah komentar guys. Okey, kita lanjut guys berita je bagaimana. Subuh tadi, minggu subuh maksud kami, masih berada di tepi pantai wilayah Blang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Di mana informasi yang kita terima, para pengungsi ini diturunkan oleh kapten kapal sekitar beberapa kilometer dari wilayah mereka tempat istirahat sementara. Mereka informasinya berjalan kaki untuk mencari perkampungan. Akhirnya mereka sudah lelah, mungkin memilih untuk beristirahat di wilayah Blang Raya ini. Kondisi ini memang belum ada kepastian mereka ke mana akan direlokasi ataupun dipindahkan, karena kondisi di lokasi saat ini pihak masyarakat Gampung juga dengan tegas menolak keberadaan Rohingya di daerah mereka. Sementara pemerintah bersama UNHCR juga sedang melakukan koordinasi untuk penanganan pengungsi ini akan dipindahkan ke mana. Tapi sejauh ini belum. Sebentar guys, kalau kita lihat memang kalau di Asia Tenggara ini semua menolak ya, termasuk juga Malaysia. Kita tahu Indonesia pun menolak. Australia apatah lagi ya. Australia ini lagi dahsyat. Mereka ini kalau dia nampak saja kapal daripada Rohingya ni datang, mereka bukan buat apa kan, mereka tenggelamkan terus saja kapal tu. Lagi dahsyat mereka. Kita ini masih ada lagi sifat kemanusiaan, masih ada lagi sifat orang bilang kasihan ya. Tetapi kalau kita lihat negara-negara lain, mereka tidak akan bagi muka guys ya. Sedangkan kita lihat Myanmar sendiri pun tidak mahu menerima mereka. Dan boleh kita katakanlah warga Rohingya ini serupa manusia yang tiada negara ya. Kesihan kita sebenarnya, tetapi itulah dengan sikap mereka yang ada ini guys, itu yang membuat kita rasa jengkel. Kalau orang Indonesia bilang jengkel, betul tak guys? Kita rasa, kalau orang Malaysia bilang menyampah lah. Kalau orang Indonesia bilang menjengkelkan ya. Ada titik temu akan dibawa ke mana para pengungsi ini, dikarenakan di Kabupaten Pidi ini tidak ada tempat penampungan, sehingga ini juga menjadi kekhawatiran para pengungsi ini jika terus dibiarkan di pinggir pantai yang saat ini memang agak sedikit jauh dari perkampungan warga. Cuma. Iya, Rudi, sejauh ini apakah ada aksi penolakan terhadap kehadiran pengungsi dari para warga sekitar? Adakah penolakan ya dari warga? Ya, Gemma. Tadi berdasarkan hasil wawancara kita dengan kepala desa dan para masyarakat yang ikut mendampingi, bahwa kepala desa Blang Raya menegaskan mereka tidak bisa menerima para pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Mereka kembalikan para pengungsi ini untuk segera dipindahkan, meskipun mereka saat ini masih memberikan toleransi
sambil menunggu hasil keputusan dari pihak pemerintah maupun UNHCR karena belum ada solusi untuk penampungan mereka. Tapi sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa dari kepala desa sendiri dan masyarakat sudah menegaskan mereka menolak kedatangan Rohingya di wilayah mereka. Ini kita dengar jelas guys. Dari kita dengar tadi wilayah Aceh sendiri pun memang tidak bisa untuk menerima kehadiran mereka ini guys. Itulah bukan saja Aceh, Malaysia pun sama. Kalau kita lihat pengungsi Rohingya yang ada di Selangor Selayang itu Selangor di Selayang itu, memang guys, kalau kita lihat memang orang Selayang tidak bisa menerima pengungsi Rohingya ini. Sampai mereka satu tempat tu memang dipenuhi oleh mereka di kawasan Selayang tu di Malaysia itu. Dan sampai mereka minta tanah Selayang itu untuk dijadikan tanah Rohingya guys. Bayangkan, itu pernah viral berita itu guys. Memang sangat-sangat viral cerita itu. Dan sekarang ini guys, hati-hatilah warga Indonesia dengan warga lokal Indonesia sendiri. Hati-hatilah mereka ini mula-mula datang dengan keadaan yang kita sangat kasihan lah. Tapi lepas tu mereka pula yang lebih daripada kita. Sifat mau bilang bagaimana mereka ini seperti kita lihat East the Gale jugalah. Kaum-kaum East the Gale jugalah. Datang kemudian menganggap tempat itu kawasan mereka. Susahlah mereka ni guys. Apalagi informasi yang mereka terima bahwa para pengungsi ini melarikan diri dari kamp Bangladesh itu dibawa oleh ejen untuk mendarat di Indonesia, dan juga sudah berulang kali mereka tiba saat ini di wilayah Kabupaten PD. Lari daripada pengungsi Bangladesh. Bangladesh sudah bagi tempat tinggal yang aman, yang nyaman, yang bagus. Lari pergi ke Indonesia. Pergi ke Malaysia. Itulah. Sudah dibagi tempat yang nyaman, tempat tinggal yang bagus. Lari lagi Mereka mencurigakan bahwa untuk wilayah PD ini sudah menjadi sasaran yang diarahkan oleh ejen agar para pengungsi Rohingya ini bisa menemukan titik koordinat. Sehingga di lokasi ini bahkan sudah 2 kali dalam tahun ini mendarat para pengungsi ini, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kapal yang sebelumnya mendarat di Kabupaten PD. Gemma. Iya, Rudi, kemudian adakah penanganan lebih lanjut dari pihak terkait yang berwenang soal kedatangan pengungsi Rohingya ini? Baik Gemma, untuk penanganan sementara ini memang untuk pengungsi ini sedikit miris dikarenakan mereka dari sejak pagi belum mendapatkan konsumsi makanan. Hingga saat ini mereka lagi menunggu dan juga pihak UNHCR masih melakukan koordinasi untuk konsumsi makan siang dikarenakan memang lokasi ini jauh dari perkampungan, sehingga meskipun warga datang untuk melihat para pengungsi kebanyakan tidak membawa stok makanan apapun. Paling kalau kita lihat tadi hanya sebatas makanan ringan yang diberikan oleh masyarakat yang sudah mengetahui ada pengungsi di wilayah mereka. Di sisi lain saat ini memang kalau kita lihat dari proses sedang berlangsung, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten PD juga sedang melakukan screening terkait swab dan untuk mengecek beberapa penyakit-penyakit yang khawatir menular, sehingga proses ini sedang berlangsung di belakang kita saat ini. Sementara untuk pemerintah sejauh ini akan terus melakukan koordinasi dan memutuskan bahwa pengungsi ini tetap diterima sesuai arahan pemerintah pusat. Namun mereka juga sedikit kebingungan untuk membawa pengungsi Rohingya ini ditempatkan di daerah mana, karena sejauh ini banyak masyarakat yang memang mengatakan di mana-mana pengungsi ini tidak diterima. Mereka tetap menolak. Bahkan dari pihak pemerintah desa Blang Raya Lawung tadi juga menyatakan meskipun pihak UNHCR nanti membujuk para warga untuk bekerjasama menjaga para pengungsi Rohingya ini, tapi dengan tegas mereka tidak mau meskipun dibayar untuk biaya pengamanan dan sebagainya. Gemma. Baik, terima kasih Rudi Hermawan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Okey guys, dari apa yang kita reactionkan tadi, dikabarkan kemarin sebanyak 180 imigran Rohingya mendarat di Muara 3, Kabupaten PD Aceh pada minggu pagi. Dan dikatakannya juga guys, iaitu ejen dan kapten kapal diduga melarikan diri setelah menurunkan para pengungsi gelombang keempat tersebut di bibir iaitu Pantai Laung Muara 3. Dan saat ini mereka belum lagi dievakuasikan kerana tidak ada tempat penampungan. Bagi kita rakyat lokal pasti akan rasa bimbang guys dan takut dengan kehadiran mereka ke Indonesia
Indonesia dan Malaysia semakin ramai kerana mereka ini bisa kita katakan manusia tanpa negara. Memang benar guys, Rohingya ini di mana-mana pun mereka tidak diterima. Myanmar tidak terima, Bangladesh pun tidak terima, Australia apatah lagi, Indonesia dan Malaysia pun tidak menerima mereka. Jadi mereka ini tiada negara guys. Dan dikatakan juga guys, Kepala Desa iaitu Blang Raya menegaskan penolakan terhadap kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah mereka, dan meskipun memberi iaitu toleransi sementara, mereka mengembalikan pengungsi tersebut untuk segera dipindahkan dan pemerintah daerah masih mencari solusi kerana tidak ada tempat penampungan di Kabupaten PD. Memang tidak ada untuk mereka sebenarnya. Ada pun untuk mereka di Bangladesh tu, mereka melarikan diri ke Indonesia. Itulah hairan guys. Jadi kita lihat sebab itu katanya lagi wawancara dengan kepala desa dan masyarakat setempat juga mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap kehadiran pengungsi dan masyarakat curiga bahawa wilayah Kabupaten PD menjadi target yang diarahkan oleh ejen untuk para pengungsi Rohingya. Jadi guys, seperti itulah apa yang kita reactionkan tadi guys. Mereka sekarang ini banyak datang ke Aceh, Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja guys untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.